Wal yakinu bi anna dzalika ya'ti, dan harus yakin bahwasanya yang demikian itu artinya rezeki Allah Subhanahu wa taala ya'ti, pasti akan datang kepada dia. Wa anna ma qaddara lahu sayunsaku ilaihi, dan sesungguhnya ma qaddara, apa yang telah ditakdirkan untuk dia, sayunsaku ilaihi, itu akan diarahkan kepadanya. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim, wa tubu alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Baik Bapak Ibu sekalian, begitu juga ahbabana fillah serta rekan santri di mana saja berada, kembali kita lanjutkan kajian ihya kita. Untuk kawan-kawan yang baru bergabung, kita sekarang berada pada halaman 275 ya, cetakan Darul Minhaj, tepatnya pada bagian ini ya. Langsung saja, ila anqalal musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi fid dharaini amin. Fa'in kulta, ya, apabila engkau katakan, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, faqad fahimtul yaqina wa quwwatahu wa dha'fahu wa kasratahu wa qillatahu wa jala'ahu wa khafa'ahu, ya, sungguh aku telah paham yakin itu, wa quwwatahu, kuat dan lemahnya, kasratahu wa qillatahu, banyak sedikitnya, wa jala'ahu wa khafa'ahu, ya, jelas dan tidak terlalu jelasnya, bimakna nafi syakki, dengan makna tidak adanya keraguan, atau bimakna al-isti'la'i al-qalbi, atau dengan makna menguasainya ke atas hati. Pama, lantas apa muta'alliqatul yakin, ya, hubung kait yakin tersebut, wa majarihi, dan juga majranya atau objeknya lah, bahasa mafhumnya seperti itu. Wa fi madza yutlabul yakinu, dan pada apa itu dituntut yakin itu. Pak ini, karena sesungguhnya aku malam a'rif ma yutlabu fihil yakinu, selama aku tidak tahu apa yang dituntut padanya itu keyakinan, lam aqdir ala talabihi, maka aku tidak mampu untuk menuntut yakin itu. Nah, jadi Imam Al-Ghazali di sini memunculkan suatu pertanyaan ya. Andai kata beliau ya, kita mengatakan bahwa okelah, yakin itu kita sudah paham dari sisi kuat lemahnya, banyak sedikitnya, jelas tidak terlalu jelasnya, sesuai dengan makna nafyus syakki, tidak adanya keraguan dalam hal ini, sesuai makna yakin menurut versi yang pertama yang kita bahas pada pembahasan yang sebelumnya, yaitu versi orang-orang an-nazar dan al-mutakallimin. Atau yakin dengan makna al-istilah alal qalbi, menguasainya ke atas hati, dalam hal ini adalah makna yakin menurut versi yang kedua, versi fuqaha dan kebanyakan para ulama. Lantas yang kemudian muncul pada saat itu adalah, lantas apa sekarang hubung kait yakin itu dan objeknya apa, dan pada apa dia dituntut. Karena selama kita tidak tahu apa yang dituntut padanya itu keyakinan, ya, artinya apa yang yakin itu berperan di situ, ya, itu yang kita tidak tahu, maka kita tidak akan pernah mampu untuk menuntut atau mencari tahu atau mempelajari yakin itu. Nah, di sini beliau mau menjawab, fa'lam, kata beliau, ya, anna jami'a ma warada bihil anbiya'u salawatullahi wa salamuhu alaihim min awwalihi ila akhirihi huwa min majaril yakin. Ketahuilah bahwa semua apa yang warid, artinya apa yang datang dibawa oleh para nabi salawatullahi wassalamu alaihi min awalihi, dari awal, ila akhiri, sampai akhirnya, huwa min majaril yakin, itu merupakan objek yakin. Artinya apa saja ajaran-ajaran yang bersumber dari para nabi, risalah Allah subhanahu wa ta'ala dan semacamnya, maka itu merupakan objek keyakinan itu, yakin itu. Fa'innal yakina, karena sesungguhnya yakin itu, kata beliau, ibaratun an ma'rifatin makhsusatin, merupakan suatu ibarat an ma'rifatin, terkait pengetahuan yang tertentu, ya, wa muta'alliqahu al ma'lumatul lati waradat biha asy-syara'i'u, dan hubung kaitnya yakin itu, ya, tentunya adalah maklumat-maklumat yang dibawa oleh syariat.
Ya, kurang lebih seperti itu. Fala ma'afi ihsahiha, dan tidak perlu menghitungnya itu saking banyaknya ya. Walakinnihi, akan tetapi aku akan isyaratkan, kata beliau, ila ba'diha, kepada sebagiannya saja. Wahya ummahatuha, yang mana sebagian yang akan beliau sebutkan ini adalah induknya. Yang paling pentingnya ya, kurang lebih seperti itu. Oke. Pamin zalika, dan diantaranya di antara objek yakin itu adalah at-tauhid, yaitu ketauhidan, pengesaan. Nah, apa yang dimaksud tauhid di sini adalah wahwa, yaitu ayyarul asya'a, bahwasanya dia melihat al asya'a kullaha, segala sesuatu semuanya, mim musabbibil asbab, itu berasal dari yang menyebabkan segala sebab. Ya, dari si musabbib, dalam hal ini bahasa langsungnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Wala yaltafitu ilal wasaid, dan dia tidak melihat kepada perantara. Dalam hal ini asbab, atau bahasa mapunya makhluk. Yang dia lihat bahwa segala sesuatu itu ada penyebabnya. Dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak melihat kepada sebab tersebut. Dia tidak melihat kepada perantara tersebut. Dia tidak melihat kepada makhluk. Yang dia lihat adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ketauhidan. Nah, bal yara al-wasaita, akan tetapi dia melihat wasaid, perantara ini atau asbab ini, musakhkharatan, itu adalah sesuatu yang diatur. La hukma laha, tidak ada hukum baginya. Tidak berdaya, dia di bawah kendali daripada si musabbib. Dia diatur oleh si musabbib. Wasaid ini ya, atau makhluk inilah bahasa mapunya seperti itu. Fal musaddiqu, adapun yang membenarkan bihaza, akan ini, yang percaya kaidah yang seperti ini, mukminu, maka dia disebut dengan orang beriman. Oke. Fa inin tapa an qalbihi ma'al imani imkanu syakki fahuwa muqinun bi ahadil ma'naya ini. Nah, kemudian apabila tidak ada di dalam hatinya ma'al imani, ya, di samping iman, artinya cuma iman yang ada, tidak ada apa? Imkanu syakki, kemungkinan adanya keraguan. Bahwa muqinun, maka orang yang tadi ini, yang mukmin yang tadi ini disebut dengan orang yang mungkin, orang yang yakin bi ahadil ma'naya ini, sesuai dengan salah satu dari dua pemaknaan yakin itu. Dalam hal ini adalah pemaknaan yang pertama. Ya, jadi ketika ya, dia mempercayai bahwa segala sesuatu itu ada musabbibnya. Dan sesuatu itu atau asbab ini, atau bahasa di sini wasaid ini, adalah sesuatu yang diatur, dikendalikan oleh si musabbib tersebut. Maka orang yang seperti ini adalah orang yang beriman, kemudian pada saat yang sama keimanan dia itu tidak ada kemungkinan adanya keraguan. Maka orang yang seperti ini dianggap mungkin, dianggap orang yang yakin menurut versi yang pertama, versi para nazar dan mutakallim, sesuai yang kita bahas pada pembahasan yang sebelumnya. Nah, fa in ghalaba ala qalbihi ma'al imani, nah, dan apabila mendominasi ke atas hatinya ma'al imani, di samping iman, ya, artinya imannya ada, dan yang mendominasi di dalam dirinya itu keyakinan yang ghalabatan, ya, ghalabatan azala anhul ghadab, ya, dominasi yang menghilangkan anhu dari dirinya al-ghadab, perasaan marah, alal wasaid, kepada perantara ini, asbab ini atau makhluk ini. Tidak ada perasaan mau marah kepada makhluk kalau misalnya makhluk itu melakukan hal yang tidak baik kepada dirinya. Waridho anhum, dan dia ridho terhadap mereka. Wasyukur lahum, dia bersyukur terhadap mereka. Wanazzalal wasaita, dan dia posisikan makhluk ini, wasaid ini, fi qalbihi, di dalam hatinya, manzilatal qalami wal yadi, itu pada posisi pena dan tangan, ya, fi haqqil mun'imi, pada haknya yang maha memberikan nikmat, bitauqi'i, dalam menggerakkannya. Nah, artinya wasaid ini kemudian dia anggap, atau makhluk ini di dalam hatinya diposisikan sebagai sama dengan pena dan tangan, ya, dari seorang penulis. Nah, si penulis ini adalah musabbibnya, al-qalam dan al-yadu itu adalah asbabnya, kurang lebih seperti itu, atau wasaidnya, bahasa lainnya makhluknya. Nah, dia posisikan wasaid ini seperti posisi pena dan tangan dari seorang penulis. Ini pihakil mun'in, ini pada haknya yang memberikan nikmat itu, dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa taala, bitauqi, dalam menggerakkan pena tersebut, dalam menggerakkan tangan tersebut.
Jadi wasaid ini di dalam hatinya itu adalah sesuatu yang digerakkan, yang dikendalikan oleh si musabbib, Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana qalam dan tangan itu digerakkan oleh si penulis, kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, fa innahu, sesungguhnya dia juga pada saat itu la yashkurul qalam, dia tidak mensyukuri si qalam tersebut, ya, si pena tersebut, walal yada, dan dia tidak pula mensyukuri si tangan tersebut. Kenapa? Karena bukan dia penentu, dia hanya sesuatu yang dikendalikan, kurang lebih seperti itu. Yang dia syukuri adalah tentunya si penulis kolam tersebut dan si empunya tangan tersebut yang menggerakkan itu. Wala yaghdabu alaihima, dan dia tidak marah kepada keduanya, kepada si kolam dan si tangan ini. Dia tidak marah kepada makhluk lah, bahasa langsungnya seperti itu. Ketika makhluk ini yang melakukan hal yang tidak baik pada dirinya misalnya. Bal yarahuma, akan tetapi dia melihat keduanya alataini, hanya sebagai alat. Musakharataini, yang diatur keduanya, wawasitataini, dan hanya perantara. Nah, faqad sara, maka orang yang seperti ini, yang sudah dominasi di dalam hatinya seperti itu, dia akan menjadi mukinan, orang yang mungkin, yang yakin, bil makna sani, dengan makna yang kedua. Makna yakin menurut para fuqaha dan para ahli tasawuf, begitu juga kebanyakan para ulama, yang mana mereka mengatakan selama yakin itu yang mendominasi di dalam hati, maka itulah yakin. Wa huwa al-asyrafu, dan itulah yang paling mulianya, paling tingginya. Apa dia? Ketika tidak ada lagi kemungkinan keraguan di dalam hati kita, dan keyakinan itu yang mendominasi hati kita, dengan dominasi yang kira-kira kalau ternyata ada hal-hal yang buruk berlaku terhadap dia yang disebabkan wasaid, maka dia tidak akan marah, karena yang dia lihat wasaid ini hanya alat yang dikendalikan oleh si musabbib, si penyebab, dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau keyakinan yang seperti ini, yang menurut beliau adalah keyakinan versi yang kedua, sudah tertanam di dalam hati orang tersebut, maka huwal asyraf, itulah yang paling mulia. Wa huwa samratul yaqinil awal, dan itu merupakan buah dari keyakinan yang pertama, wa ruhuhu, dan ruhnya, wa faidatuhu, dan juga faidahnya atau hasilnya. Nah, ini merupakan buah dari keyakinan yang pertama, dalam hal ini keyakinan yang tidak ada keraguan. Kalau itu sudah ada, maka dia akan melahirkan keyakinan yang berikutnya, yang kedua ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, wa mahma tahaqqaqa, kapan tahaqqaqa, ya, pasti anna syamsa wal qamara, bahwasanya matahari dan bulan, wan nujuma, dan juga bintang, wal jamada, benda mati, wan nabata, dan tumbuh-tumbuhan, wal hayawana, hewan, wa kulla makhlukin, dan semua makhluk, fahiya musakharatun bi amrihi, yang mana dia musakhar, diatur, bi amrihi, karena perintah Allah, hasbata tasakhuril qalami fi yadil katibi, seperti diaturnya itu pena pada tangannya orang yang menulis tersebut. Wa annal qudratal azaliyata hiya al masdaru lil kulli, dan bahwasanya qudrah, kuasa, kemampuan yang sifatnya azali, artinya kuasa Allah Subhanahu wa taala, hiya al masdaru lil kulli, dialah sumber lil kulli, bagi semuanya. Maka istaula ala qalbihi ghalabatut tawakkuli war ridha wat taslim, akan menguasailah ala qalbihi, di dalam hatinya, ya, ghalabatut tawakkul, ya, dominasi tawakal, war ridha, dan ridha, wat taslim, dan rela terhadap segala sesuatu atau segala yang terjadi. Wasara muqinan, dan orang yang seperti ini akan jadi orang yang yakin, bari'an minal ghadabi, yang terlepas dari sifat marah, wal hikdi, haqqad, wal hasadi, hasad, wasu'il khalqi, dan buruk perangai. Nah, ini luar biasanya, ya, orang yang sudah bertapak keyakinan di dalam hatinya, ya, dalam hal ini yang berhubungan dengan masalah ketauhidan, ujung-ujungnya kemudian akan menghasilkan perasaan tawakal, perasaan ridho, perasaan taslim terhadap segalanya, dan tentunya marah, iri, dengki, buruk perangai itu tidak
tidak akan ada pada diri orang yang seperti ini. Nah, fahada ahadu abwabil yakin, ini merupakan salah satu dari bab-bab keyakinan. Artinya banyak sebenarnya bab keyakinan ya yang berhubungan dengan sifat-sifat hati, ghadab, hikid, hasad, su'il khalqi, itu bagian sebenarnya dari bab atau pembahasan keyakinan yang mungkin beliau akan bahas dalam kitab ini pada bab-bab yang berikutnya. Wa min zalika, dan diantaranya as-siqatu bidomanillah, ya. Objek yakin itu adalah as-siqatu bidomanillah, percaya akan tanggungan Allah Subhanahu wa taala berizki, akan rezeki hambanya. Jadi kita harus yakin, percaya bahwa Allah itu menanggung rezeki daripada hambanya, makhluknya. Fi qaulihi ta'ala, itu yang termaktub dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tiadalah dari hewan melata di muka bumi ini, termasuklah manusia, illa 'alallahi, kecuali ke atas Allah. Ya, artinya Allah yang menanggung rizquha, rezekinya. Wal yaqinu bi anna dzalika ya'ti, dan harus yakin bahwasanya yang demikian itu, artinya rezeki Allah Subhanahu wa taala, ya'ti, pasti akan datang kepada dia. Wa anna ma qaddara lahu sayunsaku ilaihi, dan sesungguhnya makuddira, apa yang telah ditakdirkan untuk dia, sayunsaku ilaihi, itu akan diarahkan kepadanya. Wa mahma ghalaba dzalika ala qalbihi. Nah, wa mahma, dan kapan ghalaba, mendominasi yang demikian itu, ala qalbi, ke atas hatinya, dia percaya bahwa yang menanggung rezeki adalah Allah, dia percaya bahwa rezeki pasti akan datang, dia percaya bahwa apa yang ditentukan untuk dia kalau mau terjadi pasti akan diarahkan kepada dia, pasti akan terjadi. Karena mujmilan fit talab, maka orang-orang yang seperti ini akan mujmilan fit talab, akan baik dalam menuntut, akan baik dalam mencari, akan baik dalam berusaha dan semacamnya. Walam yastadda hirsuhu, tidak akan keras sekali hirsuhu, rakusnya, wa syarahuhu, dan ketamakannya, wa ta'assufuhu, dan juga kecewanya, alama yaputuhu, atas apa yang ia keluputan darinya. Maksudnya apa? Maksudnya orang-orang yang sudah tertanam keyakinan yang seperti ini, maka orang yang seperti ini dalam usahanya, dalam mencari rezekinya dan lain sebagainya itu akan bagus. Dia tidak rakus, dia tidak serakah, dan dia juga tidak kecewa kalau ternyata dia keluputan dari rezeki yang sedang dia cari itu. Itu yang dimaksud mujmilan fit talab. Wa asmara hadzal yaqinu aidan, dan akan membuahkan keyakinan yang seperti ini juga jumlatan, sejumlah minat taati, daripada ketaatan-ketaatan. Keyakinan kalau sudah seperti ini, maka akan melahirkan ketaatan-ketaatan, wal akhlaqil hamidati, dan juga akhlak-akhlak yang terpuji. Oke, sampai situ saja dulu, nanti kita teruskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim.